Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Risalatus Salafiyah dengan NIM T2019-1003 dari PAIA 1. Nah, isu yang saya angkat di sini yaitu tren diskursus agama di ruang publik dengan tema Ustadz Radikal. Nah, judul dari jurnal yang saya bahas kali ini yaitu Cyberspace dan Populisme di Islam di kalangan netizen, yaitu sebuah studi kasus pada akun media sosial Felix Xiao. Nama jurnal yaitu Jurnal Sosiologi Reflektif dengan volume 15 nomor 2 terbit April 2021 dengan akreditasi Sinta yaitu Sinta 3. Sebab pada jurnal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naizul Haq, Farhan, dan Faridatun Nikmah mengatakan bahwa fenomena aktor agama kekinian hanya menghadirkan ajakan meneguhkan kembali nilai dan ajaran Islam melalui mengajak para pengikutnya untuk kembali ke ritual Islam yang sesungguhnya. Sementara data yang didapatkan membantah ketiga penelitian tersebut karena fenomena aktor agama kekinian juga menghadirkan penggunaan adanya narasi anti kemapanan dan penggunaan narasi anti otoritarianisme. Sementara novelty yang dihadirkan dalam jurnal tersebut meliputi meskipun penelitian Muhammad Naizul Haq, Farhan, dan Faridatun Nikmah meneliti fenomena aktor agama kekinian dan hubungannya dengan populisme Islam di kalangan netizen, tetapi mereka fokus pada pesan atau makna dakwah dari tokoh kekinian tersebut atau tokoh agama kekinian. Dalam hal ini yaitu Ustadz Radikal. Dalam ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas atau menjelaskan tentang cyberspace. Untuk rumusan masalah pada jurnal pada penelitian ini yaitu penelitian berusaha menjawab bagaimana term cyberspace dan populisme Islam di kalangan netizen. Dan tujuan penelitian mengatakan bahwa tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cyberspace dan populisme Islam di kalangan netizen khususnya pada akun Instagram Felix Xiao. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif berupa etnografi visual, yaitu sebuah metode yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam dunia internet, khususnya terhadap para penggunanya. Nah, pendekatan ini dilakukan atau penganalisis data melalui penelusuran akun IG Felix Xiao. Data kemudian dianalisis menggunakan teori ruang publik jargon Habermas dengan subjek penelitian, pengguna sosial media, dan implikasi dari sosial media tersebut. Nah, teori-teori yang diangkat pada jurnal ini yaitu teori narasi populisme keagamaan dari Cas Mudder dan teori ruang publik jargon Habermas. Untuk hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaruh kehadiran aktor agama kekinian seperti Felix Xiao ini tergambar dalam 3 hal. Yang pertama yaitu penggunaan narasi anti kemapanan, yang kedua penggunaan narasi anti otoritarianisme, dan yang ketiga pengajakan kembali kepada nilai-nilai dasar agama Al-Quran dan hadis sebagai pandangan hidup tentunya secara menyeluruh bahkan dalam berbangsa dan bernegara sekalipun. Nah, untuk memaksimalkan agenda populismenya, akun IG Felix Xiao ini menggunakan tema-tema populis yang terkenal di kalangan netizen yang sesuai atau relevan dengan kehidupannya sehari-hari, seperti halnya gerakan Indonesia anti pacaran, pemuda hijrah, Indonesia bertauhid, gerakan Islam kafah, dan lain sebagainya. Kisah nyata yang saya angkat yang pertama yaitu datang dari seorang perempuan yang melakukan kajian rutin keislaman yang tentunya dipimpin oleh seorang ustadz. Nah, setelah beberapa bulan secara intens melakukan kajian, terdapat perubahan perilaku yang dirasakan oleh keluarga perempuan tersebut. Di antaranya dia tidak mau melakukan ritual peribadatan yang semestinya atau yang biasa dilakukan dalam keluarganya. Malah dia melakukan kegiatan peribadahan yang notabene tidak diketahui itu peribadahan seperti apa oleh keluarganya. Nah, kemudian terjadi perubahan yang signifikan, seperti halnya tidak mengakui keluarganya sebagai keluarga.
Nah, setelah beberapa lama perempuan ini dinikahi oleh ustadz tersebut, oleh ustadz yang memimpin kajian tersebut tanpa adanya izin dari keluarga perempuan itu. Nah, punya usut ternyata ustadz yang mengisi kajian tersebut memiliki sebuah majelis yang notabene radikal dan mencari jamaah untuk dijadikan pengikut, membesarkan jamaah radikalnya. Kisah yang kedua berangkat dari mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri. Nah, mahasiswa ini mempunyai background atau latar belakang religius atau dasar agama yang dikatakan rendah. Nah, saat memasuki semester 2, mahasiswa ini bisa dibilang terpengaruh oleh teman-temannya yang melakukan kegiatan hijrah secara bersamaan. Nah, karena menggebu-gebu ingin melakukan hijrah sama seperti teman-temannya, ia menggunakan media sosial sebagai tempatnya mencari ilmu agama. Nah, karena memang mempunyai latar belakang religius yang rendah, dia tidak bisa menyaring dan tidak bisa menentukan mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang kurang benar. Nah, melalui itulah dia mengikuti ustadz-ustadz yang notabene radikal dan sangat mengagung-agungkan apa yang didakwakan oleh ustadz-ustadz tersebut, dan ini berimpak pada kegiatannya sehari-hari, seperti halnya saat bergabung atau berinteraksi dengan teman-temannya, ia sering menyalahkan suatu paham yang dirasa kurang sepaham dengan dirinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.